Katedral, semangat. PD Katedral, Jesus is number one. Yes, yes, yes. Beberapa waktu ini, saya sering melihat cuitan-cuitan di sosmed. Aduh, rasanya 3 minggu di rumah itu begitu lama, seperti seolah-olah udah 1 tahun. Atulah, saya pengen banget nih keluar rumah, saya pengen jajan, saya pengen ngafe. Aduh, kapan ya kita bisa keluar? Saya udah pengen nge-gym nih, udah gak tahan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pesan Tuhan kepada kita hari ini adalah kita harus bersabar. Kesabaran adalah karakter Kristus yang kita harus lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu kisah di Alkitab tentang runtuhnya tembok Yeriko. Pada waktu itu bangsa Israel sedang dipimpin oleh Nabi Yosua. Dan Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Pada saat bangsa Israel melihat tembok Yeriko, dia melihat tembok yang begitu besar. Tembok itu bukan tembok satu bangunan, tetapi tembok satu kota yang sangat besar. Tembok itu bagaikan persoalan yang kita hadapi saat ini. Wabah corona adalah bukan sesuatu hal yang kecil, ini sesuatu hal yang besar dan cukup menakutkan banyak orang. Tetapi kita mau belajar dari mereka. Yosua mengalihkan pandangannya. Dia mau melihat Tuhan, dia mau taat dan setia kepada Tuhan, sehingga bangsa Israel dengan sabar menjalankan perintah Tuhan. Bapak Ibu, kesabaran adalah bagian dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak sekali murid-murid Tuhan, banyak sekali anak-anak Tuhan berbicara, saya mau belajar setia kepada Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita diingatkan, kesetiaan itu dibangun bukan dalam jangka waktu yang pendek. Kesetiaan itu dibangun dalam rentan waktu yang sangat panjang. Dan kesetiaan itu dibangun bukan dalam zona-zona yang nyaman, bukan dalam kehidupan-kehidupan yang mudah, tetapi kesetiaan itu dibangun pada saat-saat sulit, pada zona-zona yang tidak nyaman. Tapi kita percaya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti menyertai kita. Bapak Ibu, berbicara tentang kesabaran itu bukan seperti halnya seolah-olah seperti menunggu sesuatu, seperti menunggu anak lagi sekolah, menunggu antrian ke dokter, menunggu perbaikan mobil di bengkel. Berbicara tentang kesabaran adalah berbicara tentang bagaimana sikap hati kita fokus kepada janji Tuhan. Mengapa kita harus bersabar? Yang pertama, mari kita buka firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5. Alkitab mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab tidak mengatakan percayakanlah hidupmu setengah-setengah. Dia sangat jelas mengatakan percayakanlah hidupmu kepada Tuhan sepenuh hatimu. Seperti ibaratnya kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Kita biarkan Tuhan menyetir mobil, tetapi pedal gasnya masih diatur sama kita, remnya masih diatur sama kita. Akibatnya mobil itu tidak akan berjalan mulus ke tempat tujuan. Mungkin olang-alik, mungkin juga tidak sampai. Tetapi kalau kita menyerahkan kemudi kehidupan kita kepada Tuhan, berikut juga dengan pedal gasnya, remnya, persnelingnya, dan kita pindah ke tempat duduk penumpang, maka kita akan sampai ke tempat tujuan seperti yang Tuhan mau. Mari kita serahkan hidup kita seutuh-utuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu segala pencobaan yang terjadi dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar. Dengan kita bersabar, itu kita menjalankan kasih Tuhan. Kehidupan kita mencerminkan kasih Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 22 juga mengatakan bahwa sabar adalah buah dari Roh Kudus. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membuka satu firman Tuhan lagi. Mari kita buka satu firman Tuhan di Roma 12 ayat 12. Sukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah dalam doa. Dalam firman Tuhan ini ada 3 perintah. Pertama, bersukacitalah. 2, sabarlah. 3, bertekunlah. Kenapa bersabar itu ditaruh di tengah-tengah? Kita lihat apa perintah Tuhan yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Ini berbicara tentang mindset kita, tentang hati dan pikiran kita. Bahwa kita harus tahu, yakin, percaya dengan pikiran dan hati kita bahwa pengharapan yang indah dan yang pasti adalah bersama Tuhan. Dan di dalam Tuhan damai sejahtera mengalir atas hidup kita. Kalau kita tahu ada pengharapan yang pasti, yang indah, maka kita mau melakukan dengan penuh kesabaran, termasuk hal-hal yang menyesakan hidup kita. Bagaimana caranya? Bertekunlah dalam doa. Di dalam doa kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 31 dikatakan, orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, mari dalam masa-masa yang tidak mudah ini, dalam masa-masa di mana Tuhan ingin kita bersabar, mari kita terus melekat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru. Kita akan bisa melewatinya dengan mudah, seperti Raja Wali yang terbang dengan kepaknya yang kuat. Mari Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala. Saya akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Kau berikan kepada kami dalam hidup ini. Termasuk pada saat-saat ini, saat-saat yang kami lewati adalah bukan saat-saat yang mudah. Tetapi hari ini Kau ingatkan bahwa di mana kami melekat kepada Engkau, kami tahu di situ ada pengharapan baru. Dan kami tahu di mana kami melekat kepada Engkau, kekuatan baru itu bisa membuat kami untuk terus bersabar menantikan janji Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan hari ini. Dan biarlah segala kehidupan, doa, dan permohonan kami mau menyerahkan hanya ke dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, kita sering lalai dan Tuhan begitu sabar menunggu kita untuk terus bertobat. Mari kita juga mau terus bersabar dalam menghadapi masa-masa ini. Jangan takut, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.